Bunda yang dirahmati Allah, sebelumnya aku ingin membacakan sebuah syair. Jadi banyak sekali ungkapan-ungkapan cinta dari umatnya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali terlahir syair-syair, kemudian pujian-pujian ya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah hamba Allah yang paling mulia, hamba Allah yang paling layak ngedapetin cinta kita, hamba Allah yang paling layak untuk kita puji ya. Kemudian memang teman-teman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini kita sangat butuh puja dan puji, memuja dan memuji. Ketika kita sudah memuja dan memuji Allah sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta kita, lalu di kalangan manusia siapakah yang paling berhak ngedapetin pujian kita, sholawat dari kita, salam dari kita, cinta dari kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin para bunda sudah sering mendengarkan berbagai syair, berbagai model sholawat ya. Nah ini yang salah satu yang aku sukai adalah yang diawali dengan as-subhu bada min tal'atihi wal lailu daja min wafratihi faqar rusula fadla wa ala. Jadi intinya di sini ya, sebuah pujian cahaya pagi menyinari hati kita lewat wajah Rasulullah. Cahaya malam menerangi jiwa kita lewat helaian rambut Rasulullah. Faqar rusula, karena beliaulah yang melampaui fadilah, keutamaan para utusan Allah. Beliaulah yang mengumpulkan banyak sekali fadilah. Ahdats subula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makhluk yang paling punya jasa terbesar untuk kita, bukan ayah kita, bukan ibunda kita, bukan presiden kita, bukan guru-guru kita. Yang terbesar yang harus kita berikan cinta kita, yang harus kita berikan loyalitas kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanzul karam adbul kalam. Bayangkan ya, Rasulullah memiliki jutaan karom, kemuliaan. Semakin kita pelajari lifestyle-nya, akhlaknya, gaya hidupnya, kemuliaannya, sopan santunnya, kasihnya, dan semua kemuliaannya ya, kita juga dapatkan betapa Rasulullah itu adbul kalam. Semua kalimat-kalimat yang terucap dari lisan Rasul itu menyejukkan jiwa kita. Semua petunjuk dari Rasul mendamaikan hati kita. Semua contoh-contoh dari Rasul itu membuat jiwa kita semakin berharga dan bernilai. Semakin kita terkonek dengan Rasul, kita ngedapetin cahaya. Semakin kita terkonek dengan akhlak Rasul, kita ngedapetin kemuliaan. Karena memang Rasul adalah sumber kemuliaan. Ya, ketika kita berpikir seperti pikiran Rasul, kemudian punya selera, punya rasa, punya pola pikir, punya habit seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita juga telah mengumpulkan kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadil umam li syari'atih. Rasulullah lah yang memberikan petunjuk kepada seluruh umat tentang syariah, tentang batasan-batasan yang diajarkan langit, tentang batasan-batasan yang diturunkan dari langit. Ya, dan itu 100% sudah diajarkan, dicontohkan, dikuduahkan oleh Rasul, dan kita punya kewajiban untuk menjadi murid sejati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, belajar terus sepanjang kehidupan kita bagaimana Rasul berakhlak mulia, bagaimana Rasul menyayangi
ketika Rasul nggak pernah habis cintanya kepada umat, ketika Rasul nggak pernah habis sabarnya di dalam dakwah, ketika Rasul tidak pernah berputus asa, ketika Rasul selalu memaafkan, ketika Rasul memberikan contoh keberanian, ketika Rasul memberikan contoh pengorbanan, itu luar biasa. Teman-teman yang dirahmati Allah, Al-Kan nasab, Rasulullah memiliki nasab termulia, a'lal hasab, memiliki hasab yang paling tinggi. Huwa khair nabi fi ummati, ya. Beliau adalah nabi terakhir, nabi khatim, nabi penutup. Bahkan yang tunduk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling jauh dan yang paling dekat, yang cinta kepada Rasul bukan hanya umatnya, bahkan para musuhnya pun sangat respect, sangat menghargai dan mengakui ya keagungan, kehebatan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini disebutkan di dalam syair ini, Sa'ad asy-syajar nataqa al-hajar, yang cinta Rasul, yang mensupport Rasulullah itu bukan hanya dari kalangan manusia, bukan hanya dari kalangan para malaikat, bahkan asy-syajar, bahkan pohon pun, bahkan yang cinta sama Rasul, yang begitu selalu merindukan Rasul, itu bukan hanya di kalangan manusia ya. Saat asy-syajar, banyak sekali ya, atau ada beberapa kisah ya ketika Rasul berada di bawah pohon, maka rindangnya, cabangnya menundukkan dirinya, ingin dekat dengan Rasul, ingin memberikan rasa dingin kepada Rasulullah karena cinta. Allah cinta kepada Rasul, para malaikat cinta kepada Rasul, bahkan pohon-pohon pun juga cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berinteraksi ini pepohonan, bahkan nataqa al-hajar. Hajar itu bebatuan ya, bahkan bebatuan pun bicara kepada Rasulullah SAW. Bahkan nataqa Uhud, itu Uhud bergetar dan Rasul bicara kepada Uhud. Uhud mencintai kami, kami mencintai Uhud. Ini ya sebenarnya yang harus kita bangun. Ketika kita punya cinta yang besar kepada Rasulullah SAW, kita akan terkoneksi dengan sangat baik, dan bahkan cinta ini lintas jenis ya. Bahkan kita bisa merasakan cinta itu bukan hanya dari sesama makhluk yang bergerak, bahkan yang tidak bergerak pun mereka ingin mengekspresikan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaqqal qamar bi isyaratih, bayangkan ya, bahkan rembulan pun terbelah dengan isyarat jari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul punya beban dakwah berat, Rasul punya beban dakwah tertinggi ya, dan disupport penuh oleh seluruh alam. Bahkan ketika orang-orang kafir itu ingin membuktikan di mana bukti bahwa kerasulanmu benar, di mana bukti bahwa misimu benar dari Tuhan, buktikan itu dengan melihat ya, dengan ketika mata kami melihat syaqqal qamar, belahlah bulan. Maka dengan izin Allah, dengan cinta dari Allah, maka bulan itu tunduk, support dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terbelah menjadi dua ya, dalam rangka cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saat asy-syajar nataqa al-hajar syaqqal qamar bi isyarati Jibril ata lailah asra. Bayangkan ketika cinta Tuhan, cinta langit turun ke bumi ya, mengutus Jibril pada malam Isra, pada di malam Allah
menjalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikan sebuah hadiah, karena itu adalah Ayyamul Huzn atau Sana Hazan, jadi hari duka atau tahun-tahun duka, tahun Rasul kehilangan support terbesarnya, yaitu wafatnya Khadijah, wafatnya pamannya ya, berduka sekali. Maka langit menurunkan kembali cintanya kepada Rasul, memberikan sebuah pengalaman traveling, pengalaman spiritual ya, diberikan hiburan perjalanan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa supaya Rasul happy. Saya jadi pengen nangis, maaf ya. Supaya Rasul happy, supaya Rasul kuat lagi, supaya Rasul kembali bersemangat. Yuk, yang berat selalu ada hiburannya, yang sulit selalu ada momen kebahagiaannya. Allah memperjalankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian berjumpa dengan para senior Rasulullah, para nabi, para utusan, para rasul, dan Rasul menjadi imam. Ya Imam al-Mursalin gitu, jadilah imam untuk kami. Ya Imam al-Mursalin, jadilah pemimpin untuk kami ya, sehingga Rasul menjadi melaksanakan sholat berjamaah dan menjadi imam untuk para nabi di Masjidil Aqsa. Kemudian perjalanannya berlanjut ya, minal Masjidil Aqsa ila Sidrah al-Muntaha. Sidrah al-Muntaha ini beliau naik dari langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh, sampai menuju ke Sidrah al-Muntaha ini yang belum pernah dilihat dan dijalani oleh manusia manapun ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena keagungannya, karena pengorbanannya, karena keteguhannya, karena kekuatan mental dan cintanya kepada agama Allah, Allah muliakan dengan perjalanan Al-Isra. Kemudian warabbu ta'ahu li hadratih, dan bukan hanya diberikan kesempatan memiliki perjalanan spiritual dari langit pertama sampai langit ketujuh, bahkan Allah langsung sendiri yang mengundang Rasulullah berada di hadapan Allah, tentu saja dengan takbir, itu di Sidrah al-Muntaha ila Sidratil Muntaha, indaha jannatul ma'wa il yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha, gitu ya.